persiapan diperiksa hari ini seperti apa, Bang? Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus video Sure yang diduga diperankan oleh anak artis sekaligus ex-vokalis band Naif David Bayu. Pada hari Selasa dan Rabu kemarin, anak David Bayu berinisial AD diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik selama 4 jam, anak David Bayu berinisial AD mengaku bahwa pemeran video Sure yang viral di media sosial adalah dirinya. Selama melakukan pemeriksaan, David Bayu yang menemani anaknya terlihat selalu menggandeng anak perempuannya tersebut. AD sendiri tidak memberikan komentar saat ditanya wartawan. Sementara David mengatakan dirinya akan selalu mensupport anak perempuannya. Intinya selalu support, itu aja. Mungkin nanti lebih jelasnya sama penyidik. Bang David mungkin agak kecolongan nggak sih mungkin Bang? Bang, handphone lu Bang. Andre gimana? Ya mohon saja. Oke. Terima kasih guys. David juga mengaku akan tetap mengikuti prosedur yang berlaku saat ditanya perihal tindakan hukum yang akan ia ambil terhadap para penyebar video Sure anaknya. Tapi bakal menempuh jalur hukum nggak Mas David sendiri untuk melaporkan penyebarnya Mas? Ya pokoknya ikutin prosedurnya dan saya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Arisyam Indradi menyatakan, selain mengakui perbuatannya tersebut, penyidik juga turut mendapatkan satu fakta baru dalam kasus dugaan video Sure ini. Namun, tidak dijelaskan secara rinci fakta baru apa yang diperoleh penyidik tersebut. Dalam keterangan yang disampaikannya, saksi Ade menyatakan benar bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ada di video tersebut. Ya, kemudian ada satu hal yang menarik, rekan-rekan. Penyidik Subdit Siber menemukan satu fakta baru dalam proses penyidikan kasus ini. Karena fakta baru ini merupakan materi penyidikan, maka mohon waktu. Sementara belum dapat kami sampaikan. Mohon bersabar, penyidik masih mengembangkan kasus ini. Selain itu, AD juga telah menyerahkan barang bukti tambahan berupa dokumen yang saat ini sedang diperiksa oleh polisi. Sementara itu, pihak kepolisian sudah menangkap 2 terduga pelaku penyebaran video Sure AD. 1 pelaku ditangkap di wilayah Jawa Timur, sementara 1 pelaku lainnya ditangkap di wilayah Sumatera Barat. Kasus video Sure yang viral di media sosial ini mencuat saat seseorang berinisial F melaporkan kasus ini ke Mapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas mengenai kasus penyebaran video Sure anak dari David Bayu, dari sisi kriminologi kami sudah terhubung bersama dengan Mbak Larasati Sianturi, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat siang Mbak Larasati. Siang Mbak. Oke, Mbak Larasati, melihat perkembangan terbaru dari kasus ini, Anda melihatnya dari kacamata kriminolog seperti apa, Bu Larasati? Kalau saya melihat itu bukan berarti kita menjudge ya, artinya menghakimi Ade apakah beliau itu nantinya ditentukan sebagai pelaku atau bahkan menjadi korban. Tapi dari kacamata kriminologi, saya mencoba untuk melihatnya secara objektif, karena hal ini kan belum ditelusuri lebih lanjut dan masih dalam pemeriksaan oleh pihak yang berwajib. Nah, kalau kita melihat bahwa Ade ini melakukan dan memang mengakui telah melakukan satu tindakan yang dianggap asusila ya, apalagi dalam bentuk dunia maya. Tapi kita dapat melihat juga apakah Ade ini
terjebak dalam gaya hidup hedonisme. Artinya Ade menghalalkan segala cara, termasuk rela melakukan tindakan asusila dalam tanda kutip dalam dunia maya. Yang kedua, Ade mengalami fase bucin ya, budak cinta. Dia rela melakukan tindakan demi menunjukkan rasa cinta kepada pasangan hidupnya. Jadi kalau zaman sekarang nih, kaum remaja yang beranjak dewasa juga mengalami fase-fase seperti ini. Namun sampai pada taraf yang seperti apa? Karena kalau dikatakan sudah fasenya melewati juvenile delinquency ya, artinya fasenya sudah melewati usia 19 tahun. Seharusnya Ade tidak terjebak dalam situasi ini karena usianya kan sudah di atas 19 tahun. Nah, kemudian yang ketiga itu kemungkinan karena murni terjebak dalam ketidaktahuan. Jadi betul-betul dia menjadi korban yang dia nggak tahu kalau pada saat itu diambil video atau gambarnya. Oke, Mbak Larasati, ini kalau kita lihat saat ini tadi yang disampaikan oleh dari polisi ini mengatakan bahwa ada temuan atau fakta baru dalam kasus ini. Anda melihatnya bagaimana? Ya kita nggak bisa menebak-nebak ya, tapi saya udah uraikan tadi 3 di awal bahwa kemungkinannya adalah karena memang ternyata disengaja atau memang karena terjebak jadi budak cinta tadi atau memang karena murni ketidaktahuan si Ade ini. Fakta baru itu kan bisa saja berupa mungkin angle videonya. Tadi Bu Larasati kan sampaikan ada 3 kemungkinan ya Bu ya yang mungkin terjadi. Kalau memang masing-masing di sana dari 3 kemungkinan itu bisa kemudian terwujud begitu salah satu di antaranya, apa yang bisa terjadi ke depannya Bu Larasati? Tentunya kalau memang kita mengambil hikmah ya, karena ini sudah terjadi. Kalau kita mundur berarti kita menyesali tapi tidak melakukan satu perubahan. Nah, yang diharapkan adalah bahwa masyarakat dengan adanya kondisi seperti ini diingatkan gitu bahwa seringkali terjadi hal-hal seperti ini dan kita semua masyarakat harus bersinergi baik orang tua, remajanya sendiri atau remaja yang beranjak dewasa untuk selalu berhati-hati dimanapun berada. Atau ya kembali lagi kepada bagaimana anak-anak diajarkan untuk beragama dan melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga tidak terjebak pada situasi adanya hubungan sebelum pernikahan. Kan ini menjadi tambah ruwet. Tapi tentunya kalau sudah terjadi berarti ke depannya menjadi sebuah efek jera bagi si pelaku kalau memang dikatakan sebagai pelaku atau dia juga korban menjadi efek jera bahwa satu perbuatan asusila itu dampaknya banyak sekali. Nah, kepada masyarakat sendiri diharapkan bahwa kita saling menjaga bagaimana anak-anak kita berjalan di luar rumah kita, walaupun sudah dianggap dengan tanda kutip dewasa atau sudah berumur di atas 19 tahun. Nah, masyarakat sendiri juga harus aware supaya cepat-cepat ini diblokir. Jadi yang keluar itu hanya cerita, tapi bukan video. Kalau video ini jadi korban-korban berikutnya akan banyak dan bertambah. Baik. Baik Ibu Larasati, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang saat ini. Sehat selalu Bu.